tentang pendidikan. Pendidikan. Tentang pendidikan lagi di Ablam. Itu bisa dihitung itu di Ablam itu orang-orang yang berpendidikan dengan anggaran pemerintah itu yang kurang, setahu saya dulu saya cek itu 441 triliun itu. Artinya kalau sekarang lagi dilihat mungkin agak lebih. Harusnya kalau seumpama dengan anggaran pendidikan yang begitu banyak ini 400 triliun. Ya. Atau 400 triliun itu untuk pendidikan. Bayangkan itu 400 triliun bagaimana banyaknya. Tapi kan bukannya pemerintah selama ini sudah berjuang keras untuk pendidikan. Tapi dari pribadi masing-masingnya aja. Maksudku saya begini. Rata-rata itu orang di Ablam itu sudah disediakan masalah pendidikan, tapi memang memutuskan gitu putus sekolah dan tidak mau ke sekolah. Iya, karena memang lagi-lagi aku bilang tidak ada pengawalan yang serius. Pemerintah sekarang begini aja, kalau mau dilihat pemerintah itu nak kasih juga saya sumbangan tapi tidak ada pengawalannya. Jadi apa nak tahu yang pemerintah ini bilang orang ini kalau sudah dikasihkan dana pendidikan, ini orang ini bakalan langsung sekolah atau tidak. Belum pikir lagi bicara tentang bagaimana pendidikan di sekolahnya. Apakah itu pendidikan di sekolahnya masih menarik atau terkesan apa? Basa-basi sekolah aja. Kan kalau menarik itu sekolah, orang bakalan berbondong-bondong untuk bersekolah. Nah kalau sekarang dilihat ke sekolah kayak membosankan sekali. Kurikulumnya saya dari zaman dulu sampai sekarang itu terus gitu. Ini Bapak orang bakalan disuruh kita terus berhayal. Guru-guru SD, guru-guru SMP apa semua segala macam. Begitu terus tidak ada inovasi yang kemudian diberikan. Tapi saya begini aja. Apa dia? Kan dulu fenomenanya tuh makin sekolah tapi tidak ada uang, toh? Nah sekarang itu perannya pemerintah untuk nakes sekolah ki anak-anak, toh sudah kurang sudah maksimal nih. Cuman ini anak-anaknya yang tidak mau sekolah, itu kondisinya. Bagaimana itu kira-kira? Iya, apakah faktor memang sudah dituntut ki memang atau faktor keluarga, faktor ekonomi yang harus dituntut ke anaknya untuk sekolah, untuk keluar sekolah untuk belajar, untuk bekerja? Jual tisu atau apa, ataukah memang yang mau sekali kami kerja atau bagaimana? Orang juga sekarang kalau orang-orang di daerah seperti kita di sini di Ablam orang suka berpikir begini, saya itu sekolah kak, lama ke sekolah baru belum tentu kak dapat kerja. Ya betul. Nah, belum tentu kak dapat kerja, lebih baik sekarang ada tawarkan kerja. Kan orang tujuannya orang bersekolah itu untuk kedepannya untuk kerja aja. Nah kalau seumpama ini dapat kerja baru ada lagi sekolah, artinya otomatis kan tujuannya nanti kalau sekolah kan nanti tujuan akhirnya itu nanti bakalan untuk kerja kak. Ya betul. Nah sementara belum bersekolah atau ke dalam proses pembelajaran, dalam proses sekolah, dalam saya berpendidikan, dalam saya bersekolah, ditawari pekerjaan, lebih ku pilih pekerjaan kak. Artinya jalan pintas kak. Betul. Nah, masa mulai ku luangkan waktu ku berlama-lama baru tujuannya ini sama aja. Lebih ku ambil memang sekarang kerjaku. Nah sama aja nanti akhirnya. Nah belum tentu juga nanti kalau tamat ke sekolah dapat kerja. Terus bagaimana cara mensosialisasikan masalah pendidikan? Kalau begitu kalau sudah begitu paradigmanya di masyarakat. Kalau saya memang ya pemerintah memang harus lebih berpikir inovatif. Bagaimana cara dia itu mengembangkan itu, bagaimana orang lebih tertarik untuk bersekolah. Karena memang itu sekolah memang penting sekali. Penting sekali itu sekolah. Selain daripada meningkatkan gengsi keluarga tuh, artinya tidak penting-penting amat gitu. Tapi kalau di daerah kita itu sangat penting. Karena orang yang bersekolah sama orang tidak bersekolah itu bakalan dihitung. Betul. Nah, itu bakalan dihitung. Sekalipun kalau mau dikaji lebih jelas, itu tidak terlalu penting amat gitu. Nah, yang penting kan dilihat hasilnya, bukan ketamatan dari mana, tamat sekolah kau di mana, tamatan dari mana, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Nah, itu juga pendidikan di situ juga mau diganti itu konsepnya. Kalau menurut saya harus memang diganti konsepnya. Awal mulanya saja orang mau masuk sekolah itu diteski. Ya betul. Nah, sementara tujuannya orang ini bersekolah untuk supaya pintar. Karena contoh saya bukan orang cerdas mana cari. Bukan orang cerdas. Contoh saya itu orang bodoh-bodoh, orang tidak tahu ke apa-apa. Pergi mendaftar di sekolah bagus, di situ sekolah negeri.
Karena saya bodoh kak, di tes kak, tidak lulus kak. Nah saya ini tujuanku mau ke sekolah, mau ke pintar. Ya, betul. Mau ke pintar. Jadi kalau sumpah bodoh kak, saya tidak diterima di sekolah ya otomatis tambah bodoh mak. Ya betul. Nah, harusnya tidak ada yang seperti begitu. Tidak ada tes seperti begitu. Harusnya apa? Konsep pendidikan memang itu harus sedikit direnovasi. Harus lebih dipangkas-pangkas itu aturan-aturan yang sebenarnya tidak perlu ya di zaman sekarang tak? Orang sekarang kalau mau belajar ya kasih sekolah ya. Tidak ada wana ya danai. Ya. Tuh, tidak ada wana danai. Nah, selesai itu kalau selesai tamat begitu bukan saya langsung lepas. Kasih lagi training, kawal kita terus, kawal kita. Ini Harusnya pengawalannya di seperti sini, pengawalan anu ji. Apa pengawalan itu hanya sampai di anu ji, di dana ji. Nah kasih saja uang tapi tidak nak kawal setelahnya itu. Belum bikin lagi bicara tentang bagaimana lagi apa nak bikin lagi itu sekolah di dalam, bagaimana guru-guru apa nak jelaskan. Apakah tidak membosankan? Biasa menonton ki. Itu terus gitu. Disuruh cuma menghafal, membaca. Belum kalau mau lagi dikasih PR, siapa lah itu orang kerja PR pak? Siapa itu kerja PR pak? Orang berapa lama begitu belajar di dalam kelas? Berapa lama begitu belajar di dalam kelas? Sampai kayak pulang lagi di rumah disuruh kita kerja PR. Apa nanti ada ngala ulua? Tuh, jadi memang pendidikan sih seolah-olah memang disuruh untuk malas. Bukan sebenarnya kita pemalas tapi karena bebannya itu tidak mampu kita otak karena kan tidak semua itu manusia punya kapasitas tidak semua itu manusia punya kapasitas pemikiran yang sama. Karena beda-beda itu bakatnya seseorang tidak bisa dipaksakan. Anggap misalnya suka ke menggambar, suka ke melukis dipaksa harus tahu matematika. Sakit kepala aku. Ini bakatku saya ini melukis. Jadi karena dipaksa untuk ikut matematika ini bakatku mati lalam nih. Ya, tidak tersalurkan nih. Ada kan sebenarnya kalau dikawal kita bakatku bisa menghasilkan uang ke depannya. Bisa kan menghasilkan uang kalau dikawal. Tapi ini kan tidak. Intinya memang pemerintah memang harus hadir secara full, tidak setengah-setengah. Kalau memang pemerintah serius mengembangkan potensi pemuda atau dalam hal ini anak-anak yang masih ingin bersekolah ya harusnya memang pemerintah hadir secara full, secara penuh. Itu semua biaya pendidikan itu semua digratiskan memang. Fasilitasi semua itu orang kan banyak biasa tidak mau pergi sekolah karena tidak ada kendaraannya. Ya fasilitasi. Harus total ya. Harus total memang. Kalau memang pemerintah serius dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya memang di bara-bara ya. Paling tidak itu kelurahan atau kecamatan itu ikut berperan penting di situ. Karena kadang-kala juga ada permainan di sini kelurahan kecamatan. Memang pemerintah sudah mengucurkan dana dan konsep dan lain sebagainya, tetapi orang-orang yang dibawa tidak mungkin itu langsung Jokowi yang turun di Ablam. Betul. Kan tidak mungkin itu. Harus memang pemerintah setempat dalam hal ini kecamatan atau kelurahan yang memang turut andil di situ, yang memang mengawal memang program penuh daripada pemerintah. Banyak program-program pemerintah yang unggul, tetapi yang dibawanya yang kemudian pemerintahan yang dibawa yang kemudian yang tidak bisa mengerti apa maksud daripada pemerintah. Pemerintah pusat ya. Iya. Kalau masalah seks bebas bagaimana? Itu dia salah satu fenomena yang sangat memperhatinkan kalau menurut saya. Dan perlu dipandang secara serius. Ya. Karena pergaulan di Ablam itu sungguh sangat luar biasa. Banyak fenomena-fenomena sosial diantaranya seks bebas itu yang kemudian terjadi. Banyak orang yang baku ambil itu, para-parana di keluarga. Ya. Para-parana di keluarga. Bahkan ada yang pernah kemudian kejadian itu sama-sama aja saudara kandung, adik sama kakak itu melakukan hubungan terlarang, suami istri sampai melahirkan ke anak. Banyak orang yang kemudian hamil di luar nikah itu jangan mau sebuki berapa. Jangan sebuki itu kalau orang hamil di luar nikah. Bahkan orang yang hamil di luar nikah itu sudah menjadi barang nih, sesuatu yang normal nih. Dulu kan orang kalau seumpama hamil di luar nikah itu siri. Ya dulu sekarang itu kalau bilang sana juga begitu tonji, jadi biasa yang beginian. Banyak pakai alasan yang seperti sekarang itu. Nah pemikiran yang seperti itu yang seharusnya dirubah.
Kalau seumpama bagus ki pendidikannya, otomatis itu bakalan tergerus terbantu jauh pola pikirnya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau negatif tuh, yang menjurus ke arah sesuatu yang negatif. Apakah peran keluarga dan agama juga akan memberikan dampak untuk untuk anak-anak mudanya ini? Keluarga juga memang harus lebih berperan aktif. Kalau menurut saya, orang kan dulu itu begini, orang dulu itu najaga anaknya, berikan pengawalan keluarga itu mulai dari kecil dari Cuma waktu dari kecil saja jaga, pas besar na lepas mi. Dari kecil jina jaga, pas na besar na lepas mi. Nah, harusnya kan di situ tidak bisa seperti begitu. Harusnya memang pengawalan itu memang dijaga terus ki. Ya seperti itu ya. Bukankah banyak orang yang dijaga sekali mi? Contoh mi perempuan pagi siang malam mi dijaga. Bakal kalau mau pergi dilarang mi. Ada mi lagi yang dilarang bergaul, tapi ternyata di luar kita ternyata penakal. Maksudnya tidak dilihat kita, tapi ternyata di luar begitu. Iya, lagi-lagi memang peran keluarga, khususnya orang tua. Di situ yang harus lebih berperan aktif. Mungkin orang tuanya di situ tidak bisa menjadi teman teman cerita. Betul. Sama itu si anak tidak bisa menjadi teman cerita. Harusnya kan lebih bisa sharing. Artinya hubungan memang statusnya memang anak sama keluarga, tapi kalau dalam bentuk ada yang kemudian mau didiskusikan ya seperti bagus. sahabat. Nah, bagusnya kalau orang tua bisa berperilaku seperti supaya teman-temannya. Jadi tidak canggung itu anaknya untuk mau bercerita apa keluh kesahnya, apa yang mau lakukan, bagaimana kalau terjadi seperti begini. Berarti keadaan Ablam sekarang itu sudah baikan atau masih seperti dulu? Yang istilahnya daerah Texas lah, masih budaya jahiliyahnya masih seperti dulu. Iya, kalau saya melihat Ablam hanya infrastrukturnya saja yang berbeda, tetapi yang persoalan budayanya, perilakunya sehari-hari itu, kalau mau bilang masih mending yang dulu. Karena bisa seperti itu. Iya, masih mending yang dulu. Yang dulu itu perang-perangji. Perang-perangji ini sekarang ada semua sabu-sabu. Nah dulu ada tanya sabu-sabu. Iya, tapi tidak terlalu kayak bagaimana sekali. Tapi ini efeknya ini sabu-sabu semakin menjurus gitu. Kemarin kalau orang sabu-sabu masih pergi, kalau gara-gara sabu-sabu pergi mencuri, pergi mak begal. Nah, dulu sabu-sabu tapi tidak berefek sampai panjang. Nah, ini sekarang sabu-sabu Tommy, pengaruhi menjadi sekolah pergi menjadi mak begal, pergi mencuri, pergi merampok. Oh gitu ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan jawaban dari hasil pembahasan kita mengenai Ablam. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai Ablam. Jadi kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.